Ide tentang bertolak sendiri selalu terasa sulit. Bukan karena saya tak mau pergi, tapi karena saya tak yakin bagaimana rasanya berada di luar sana sendirian. Namun mungkin di antara sunyi jalan, di balik kabut pagi dan deru mesin yang tak pernah berhenti, ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Bukan sekadar tujuan, tapi keberanian untuk mengenal diri sendiri di setiap tikungan dan di setiap napas perjalanan. Perjalanan ini dimulai dari kota Pinrang, kota kecil yang selalu punya cara membuatku ragu untuk pergi. Dari sini saya sempat bimbang antara mampir camping di Lapalauna atau melanjutkan perjalanan terus ke Makassar. Tapi mungkin keraguan juga bagian dari perjalanan, karena tanpa itu kita tak akan tahu sejauh mana keberanian bisa membawa kita pergi. Melihat cuaca yang terus berubah, saya masih mempertimbangkan langkah berikutnya. Awan mulai menebal, dan angin perlahan membawa hawa dingin. Tapi saya tak pernah menyepelekan sebuah perjalanan, jauh ataupun dekat, semuanya butuh rencana. Karena di jalan, apapun bisa terjadi. Kita belajar membaca tanda, bersiap untuk cuaca yang paling buruk, namun tetap berdoa untuk cuaca yang paling baik. Tiba di persimpangan jalan poros, saya kembali mengecek maps. Beberapa kali menatap layar, lalu menatap jalan di depan. Ada dua arah, satu menuju pulang, satu lagi menuju Lapalauna. Namun pada akhirnya, perjalanan bukan tentang seberapa siap kita, tapi seberapa berani kita melangkah meski belum tahu apa yang menunggu di depan. Dengan segala pertimbangan, saya memutuskan malam ini akan camping di Lapalauna.
Abe mau bertanya, kalau ke La Palona betul melewat sini? Ya, apa? La Palona? Iya. Oh, lurus sini, Dik. Iya. Kasih, Dik. Nah, memastikan saja, soalnya di memoriku yang terpanggil adalah memori-memori tersesat. Di persimpangan sebelumnya, waktu pertama kali kesini, saya juga ingat tersesat. Tapi jadi bingung mana sebenarnya jalan yang betul. Waduh, tanda-tanda mendung nih. Bukan tanda-tanda mendung, memang sudah mendung sih. Oh, gas lah. Semoga kalau dan hujan kita sudah bereskan tenda. Tapi kalau belum, that's the point of adventure. Bersyukur sama segala medan dan siap sama segala cuaca. Oh, pemandangan makin bagus, bro. Nah, coba tetap. Dan terakhir waktu ke sini itu hujan, saya ingat. Jadi memori saya tentang jalanan sedikit blur juga. Kita perlu cari tempat berteduh dulu. Di rumah berteduh karena hujannya tiba-tiba langsung deras. Boleh. Tadi kita sudah lumayan mengetes kemampuan jaket Parimor dari hujan. Hujan yang tadi turun dengan derasnya akhirnya berhenti. Udara menjadi segar dan perjalanan menuju La Palona mulai menampakkan keindahannya. Jalan berliku, sedikit licin, tapi setiap tikungan punya cerita. Kabut tipis menyelimuti pegunungan, seperti menyambut siapapun yang berani datang sendiri. Wow, Masya Allah, ada view. Kalau pemandangannya sampai ternyata di perbatasan. Oke. Right.
Dari gerbang perbatasan Baru dan Sopeng, saya membelokkan setir ke kanan menuju arah La Palauna, sebuah jalur kecil yang membawa rasa tenang sekaligus tantangan. Kabut menyambut di depan gerbang La Palauna. Tebalnya membuat saya sedikit bimbang. Jarak pandang yang terbatas, sama seperti 5 tahun lalu saat terakhir kali saya ke sini. Tarik. Kasih. Dan selesai udahan. Masih setengah 5 tapi full kabut. The real full kabut. Semoga besok pagi terbuka sih. Wow. Holy shit. Padahal aku kabut buat masalah itu. Gokil hujan. Sesuai perkiraan tapi datang lebih cepat hujannya. Setelah hujan reda, perlahan pemandangan mulai tampak di depan mata. Terhampar deretan pegunungan Bulu Dua yang begitu indah dan menenangkan. Sore ini tak banyak pengunjung, hanya suara angin dan kabut yang sesekali lewat. Setelah berkeliling sejenak, saya segera mendirikan tenda, berkejaran dengan gerimis yang kembali turun. Matahari mulai terbenam, membuat saya tak banyak merekam. Saya memilih mendirikan tenda dan fokus menghargai momen yang ada. Hujan telah berhenti, kabut pun perlahan pergi. Suasana terasa bersahabat, tenang, syahdu, dan penuh kelegaan. Di ufuk barat, warna oranye mulai muncul malu-malu. Seolah langit pun ikut tersenyum, menutup hari dengan lembut. Ya, pasang tenda dan tadi cerita-cerita sama ada rombongan anak SMA yang datang. Kebetulan tempat kerja saya berdekatan dengan tempat mereka tinggal. Mereka dari pulau dan senang sekali bisa lihat pemandangan seperti ini. Cuma ada 2 tenda kayaknya malam ini yang menginap. Sangat tenang padahal malam minggu. Saya tidak banyak merekam pas kasih bangun tenda dan menikmati pemandangan cantik sekali. Panas lagi. Kalau kelihatan itu city light. Nice.
Malam pun datang, menyambut dengan pemandangan lampu kota di kejauhan. Saya memasak sederhana sambil menikmati keheningan yang menenangkan. Di bawah langit gelap, saya hanya duduk, bersantai, menghargai suasana. Panas, ikan di sini tuh, tapi masih panas. Coba Mi, ikan. Apa ya? Panas bro. Ya. Kencang angin. Wow. Itu jam 3. Angin di luar. Kan tidur lah, insya Allah aman. Tadi ini si keluar karena di depan di luar berisik. Itu ada apa? Atau orang baru datang. Kencang anginnya. Sejak semalam, angin bertiup kencang. Suara gesekan tenda dan ranting terus terdengar, membuat saya tidur dengan perasaan waspada. Pagi ini, angin seakan belum mau berhenti. Masih berhembus dengan semangat, seolah menguji siapa yang tetap bertahan. Semalam, beberapa orang juga datang, bertarung, mendirikan tenda di tengah hembusan angin yang tak kenal lelah. Tapi kita tidak bisa menyalahkan alam. Alam selalu punya caranya sendiri untuk memberi kesan. Di tengah gemuruh angin, matahari perlahan terbit. Cahayanya menembus kabut, hangat dan berani, tak gentar mempertontonkan kecantikannya. Berkeliling dan menikmati pemandangan, saya menyadari satu hal. Tempat ini mungkin tak sepopuler beberapa tahun yang lalu. Entah karena aksesnya yang jauh, atau mungkin karena waktu yang membuat orang lupa. Tapi pagi ini kembali memberi tanda, seolah ingin berkata, Lapa Launa belum mati. Keindahannya masih di sini, tenang, tulus, dan masih sangat layak untuk dikunjungi. Di awal, saya bercerita tentang sesuatu yang selalu mengganjal setiap kali ingin bertualang sendiri. Mungkin hal itu pula yang membuat saya terus kembali. Perencanaan dan kejutan di dalam setiap perjalanan punya rasanya tersendiri. Campuran antara takut, kagum, dan bahagia yang cukup sulit dijelaskan, tapi akan selalu dirindukan. Karena sejatinya, di alam, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Doa dan izin Tuhan membuat semesta selalu punya cara untuk menemani. Dalam setiap perjalanan, selalu ada jalan untuk menemukan kawan. Saat ini Terima kasih kawan-kawan sudah menonton.
Terima kasih sudah mendengar. Semoga dengan berbagi pengalaman ini, kita terus punya alasan untuk kembali bertualang.